Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah hai Muhammad Idul Adha itu dan berkurbanlah setelahnya. Umumnya ulama menyatakan hukumnya wajib bagi semua kaum muslimin. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim agar kaum muslimin mengeluarkan di dua idnya, Idul Fitri dan Idul Adha, al-awatiqa, maksudnya para gadis-gadis. Biasanya anak-anak gadis dalam Islam tidak boleh keluar sembarangan dari rumah, tapi di solat dua ini dianjurkan untuk keluar menghadiri solat. Begitu juga dengan zawatil khudur atau para perempuan-perempuan yang memang terbiasa di rumah. Pada saat ini disuruh keluar untuk menghadiri solat dan mendengarkan khutbah. Wa amaral huyyadu an ya'tazilna musallal muslimin. Dan bagi wanita yang haid tetap hadir, tapi mereka meninggalkan atau menjauhi tempat solatnya muslimin. Artinya mereka berada di luar minimal untuk mendengarkan khutbahnya. Dari riwayat ini, ulama mengambil kesimpulan solat Id hukumnya wajib. Solat Idul Adha ya, dianjurkan untuk disegerakan, sementara solat Idul Fitri terlambatkan. Karena hikmahnya kata para ulama, solat Idul Adha disegerakan agar muslimin segera berkurban setelahnya. Sementara Idul Fitri tidak ada ibadah kurban setelahnya. Nabi SAW juga menyunnahkan beliau kalau mau sholat Idul Fitri makan terlebih dahulu agar menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan sudah selesai. Sementara Idul Adha beliau tidak makan sampai beliau selesai mengerjakan sholat dan beliau makan dari daging kurbannya. Sebagaimana dinukil dalam riwayat Imam Ahmad dari hadits Buraidah radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW la yakdu yaumul fitri hatta yakul. Bahwasanya Nabi SAW tidak pergi mengerjakan sholat Idul Fitri kecuali beliau makan dulu. Wala yakul yaumul adha hatta yarji fayakul min udhiyatihi. Dan beliau tidak makan pada saat mengerjakan sholat Idul Adha sampai beliau selesai sholat. Sebagian orang ada yang mengatakan puasa, sebenarnya ini bukan puasa, tapi sunnah Nabi SAW untuk tidak makan. Kalau orang minum dalam kondisi haus tidak masalah, tapi kalau makan ini anjuran dan sunnahnya adalah dikerjakan selepas sholat. Juga dianjurkan agar kita mandi sebelum sholat Id, begitu juga kita menggunakan pakaian yang terbaik. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad di jilid 1 halaman 425, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau mandi dan juga mengenakan baju terbaiknya sebelum mengerjakan sholat Id. Karena sholat Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya wajib. Oleh karena itu mirip dengan hukum Jumat. Begitu juga dianjurkan agar bertakbir sebelum kita keluar mengerjakan sholat Id. Dikatakan karena Nabi SAW yakhruju yaumal fitri fayukabbir hatta ya'ti al-musalla. Nabi SAW pada saat keluar ingin mengerjakan sholat Idul Fitri, beliau bertakbir sampai beliau tiba di tempat sholat, wa hatta yaqdiyas sholat, sampai sholat diselesaikan. Fa idza qudiyas sholat qata'a at-takbir. Kalau sudah selesai sholat, maka beliau berhenti bertakbir. Sebagaimana dinukil oleh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis sahihah di nomor 171. Takbir ini sebagaimana sudah kita tahu, Allahu Akbar, bisa 2 kali takbirnya atau bisa 3 kali. Allahu Akbar, kemudian la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Begitu juga dianjurkan, saudaraku seiman, Anda kalau pergi tadi ke masjid ini, siapapun muslimin yang pergi sholat Idul Fitri dan Idul Adha, mereka memisah atau memilih jalan yang berbeda. Pergi tadi misalnya melewati jalan A, nanti kalau kita pulang ke rumah atau menuju ke tempat kurban, kita memilih jalan yang lain. Sebagaimana dinukil dalam sebuah riwayat Bukhari, bahwasanya Jabir mengatakan dalam karena Nabi SAW, "Idza kana yaumul Id khalafat tariq." Bahwasanya Nabi SAW kalau hari raya beliau membedakan jalan pergi dan jalan pulangnya.